Bagi Anda yang misalnya bisnisnya selama ini tersendat, wah bagaimana dong mencari jalan keluarnya? Nomor satu, kan kita hadir tiap Jumat nih. Ya. Kita harus belajar bagaimana kita menyimak dan memperbaiki ya karakteristik kita. Ya, karena karakteristik yang melekat pada kita dan terpengaruh oleh lingkungan merupakan kan sikap mental kita. Ini juga ada tambahannya, Pak, kan sekarang memang usahanya banyak masalah keuangan. Sudah pasti ya. Karena apa? Karena bidangnya memang kalau jualan mesin tadi saya katakan lambat sekali. Kalau dia menginjek produk plastiknya lebih parah lagi. Dan kalau rumahnya tidak sesuai, tentu parahnya susah dikatakan lagi. Kalau Ricky itu pegang buku saya pada saat itu, mungkin dia nggak akan memulainya. Dia bertanya enggak waktu mulai ke Sonora seperti sekarang ini. Atau dia membaca nggak di buku, boleh nggak dia mulai pada tahun babi. Jadi kalau dia memulai pada tahun yang ciong, ya dia mungkin hanya dalam waktu 6 bulan setahun dia bagus, gitu ya. Kemudian lama-lama dia menurun, dan tentunya setelah siklus 3 tahun dia makin lama makin memberat. Jumat tepat pukul 19 malam ada Feng Shui dan kami sudah tersambung bersama Pakar. Selamat malam, Pakar. Selamat malam juga Kang Arya. Sehat dong kabarnya? Selalu dong. Never tidak. Iya, apalagi kan tadi dikatakan sekarang tanggal 5 di bulan Maret gitu, tau? Tanggal muda banget ya. Iya, tetapi kalau menurut kalender Imlek sekarang ini tanggal 22 bulan pertama gitu ya. Kalau di internasional sudah bulan ketiga toh? Kita masih di bulan pertama tuh. Ya, dan 2 hari yang lalu tanggal 20, ingat nggak hari apa tuh? Tanggal 20 Februari. Betul, bukan 20 bulan 1 Imlek. Oke. Kalau tanggal 15 bulan 1 Imlek kemarin adalah Cap Gome, yang menandakan bahwa tahun baru Imlek perayaannya sudah selesai loh ya. Tapi kalau tanggal 20 itu dikenal sebagai hari untuk menambah langit. Hari untuk? Menambah langit. Oh, gimana tuh, Pak? Iya. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita memang sudah mengajarkan bahwa walaupun kita berjibaku, berupaya untuk memenangkan kehidupan dengan segala prestasi, bukan berarti kita patut untuk mengorbankan alam semesta. Nah, kalau kita sudah merusak, selama ini kan kita merusaknya dengan gas buangan dari kendaraan, dari industri dan lain sebagainya. Kita harus menjaga. Nah, kebetulan memang kemarin ini ada pandemi, langit kita jadi bersih juga toh. Iya. Nah, Untuk beberapa hari belakangan hujan, Pak, kan? iya. Ya, makin bersih dah. Artinya bagus ya. Betul, tetapi dalam lingkup yang lebih kecil, kita mesti ingat juga bahwa menambah langit itu artinya apa? Kita harus berusaha untuk introspeksi, memperbaiki berbagai kekeliruan kita yang pernah kita lakukan tempo hari dong. Ya, kalau kemarin kita banyak pesimis, kita coba kenapa kita pesimis, kenapa kita khawatir, ke depan harusnya seperti apa. Mengingat tahun kerbau logam kan mengajarkan kita untuk bertekad bulatan. Nah, bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, itu toh. Nah,
bagi mereka yang kemarin kita berbicara mengenai ilmu padi, ingat gak? Iya, ilmu padi. Di mana orang tua jangan bersifat egois, ya, harus sayang pada orang tua, pada anak maksudnya. Anak juga harus menghormati orang tuanya, ya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan kehendak, tetapi haruslah selalu berusaha untuk mengenali, ya, hasrat dan kebutuhan masing-masing supaya segala sesuatunya menjadi harmonis dong ya. Nah, kalau ada satu keretakan, kita jangan bawa berkelanjutan dong. Kita sudahi di kemarin tanggal 20. Kita tambal keretakan itu seperti juga kita menambal langit. Gitu? Nah, bagi Anda yang misalnya bisnisnya selama ini tersendat, wah, bagaimana dong mencari jalan keluarnya? Nomor satu, kan kita hadir tiap Jumat nih. Ya. Kita harus belajar bagaimana kita menyimak dan memperbaiki, ya, karakteristik kita. Ya, karena karakteristik yang melekat pada kita dan terpengaruh oleh lingkungan merupakan kan sikap mental kita. Ya, kalau sikap mental kita jelek, bagaimana kita bisa berdikari, bisa diterima oleh kalangan bisnis, ya. Nah, kemudian kita juga harus mencocokkan bidang bisnis kita agar lebih berkesesuaian dengan kita kalau memang tidak berkembang selama ini. Begitu juga mengenai kedudukan rumah. Nah, berkaitan dengan kedudukan rumah ini juga Gan Arya, ada satu penanya dari Alex Malmsteen, ya. Dia menanya begini nih, Pak Kang katanya, bagaimana kalau punggung kompor bersandar di tembok bagian sampingnya kamar mandi, dia bilang. Boleh nggak sih? Enggak ya? Atau boleh? Tergantung, ya. Secara umum jangan sampai, ya, posisi kompor tadi memang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kamar mandi WC. Nah, kalau kamar mandi WC tadi itu merupakan bagian daripada ruang dapur dan tidak terpisahkan satu sama lain, sebaiknya jangan, gitu ya. Atau si kamar mandi itu mendahului posisinya, kalau kita dari depan masuk ke dalam nih, didahului oleh kamar mandi WC baru kompor, itu juga nggak bagus. Nah, kemudian dia bilang posisi kompornya berada di timur menghadap ke barat, itu sih nggak masalah, ya. Jadi yang penting jangan menjadi satu kesatuan, ya, dan juga jangan didahului oleh kamar mandi, ya, si posisi kompor tadi, ya. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menambal kekeliruan kita, menambal langit dari sudut pandang feng shui. Nah, dalam konteks ini juga Gan, banyak nih di YouTube saya orang bertanya, bagaimana sih kalau mau nanya dengan Pak Kang, caranya gimana gitu. Boleh aja sih bertanya di kolom komen saya di YouTube saya tuh, ya, di FSE, ya, Feng Shui Enthusiast. Tetapi kan nggak tahu saya kapan sempat baru jawabnya. Tapi yang sudah pasti saya kalau hari Jumat kan ada di Sonora dong. Nah, di Sonora FM. Nah, boleh kasih tahu nggak juga Gan, bagaimana cara menghubungi Anda itu? Langsung WhatsApp sebenarnya kayak biasa ya Pak Kang ya. Kenapa? Langsung kirim WhatsApp aja seperti biasa ya pastinya. Iya, mungkin mau dikasih tahu nomor telepon yang bisa dihubungi atau kemana atau bagaimana? Saya kurang mengerti. Tolong ada yang menyampaikannya juga Gan. Nah, ini biasanya sahabat Sonora, kalau mau langsung dijawab oleh Pak Kang, ini bisa langsung WhatsApp ke 0812 112 9200. Tapi harap sabar karena ini setiap kali menjelang jam 7 sampai hampir jam 8 yang masuk banyak sekali sahabat Sonora. Jadi ini antri satu persatu, nanti kalau di hari ini belum bisa kejawab, nanti minggu depan ikut lagi. Karena Pak Kang siap terus ya Pak, tiap Jumat malam. Selalu always dong ya. Tidak pernah never pasti.
Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini buat masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah ada, maka Iya. kita break dulu. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih tersambung ya Pak Kang ya? Oh, so pasti. Sangat pasti. Kita langsung ke yang pertama. Ini ada Li Bisim. Li, Lie, Bie, Siem. Pakai E. Lie, Bie, Bie, Siem. Sien. Laki perempuan nih? Kurang jelas sih Pak. Tapi kalau dari pertanyaannya ini perempuan karena meneruskan usaha suaminya. Oh iya. Tanggal lahirnya 20 November 20 bulan 11 tahun 55. tahun 55 Pukul 14:30. 14.30. Saat ini meneruskan usaha suaminya yang sudah meninggal di bagian mesin injection. Ini bagaimana Pak Kang? Di bagian mesin injection. Yang dimaksud di bagian itu apa ya? Mungkin lebih ke mesin injeksi itu kali ya Pak Ya, ke bagian mesin injection. Apakah dia operator mesin injection? Itu sih nggak mungkin kali ya. Kemudian apakah dia menjual mesin-mesin injection ataukah dia menginjek produk-produknya? Ya. Nah, kalau ke bidang yang pertama tadi, yaitu menjual mesin, kurang cocok. Pasti jalannya tersendat-sendat. Kalau ke bidang plastik-plastiknya, justru lebih parah lagi. Jadi boleh dibilang bidang tersebut hendaknya ditinggal saja gitu ya. Kecuali kalau kita mengingat ya usia, ya tentu harus selaraskan, dicocokkan, yang tidak cocok menjadi cocok. Untuk anak-anak muda, upaya ini tentu tidak bisa dilakukan. Tetapi untuk mereka yang memang udah sulit untuk mengubah bidangnya, tentu saja kita harus mengupayakan hal tersebut. Nah, untuk itu tentunya ada syaratnya. Syaratnya apa? Rumahnya harus cocok. Nah, kalau rumahnya bukan menghadap ke timur, bukan menghadap ke barat laut, ke timur laut, tentu tidak bisa dilakukan. Kalau rumahnya itu menghadap utara ataupun selatan atau ke barat, tentu kondisinya jauh lebih bermasalah lagi sekarang ini, gitu ya. Jadi kalau posisi rumahnya salah, harus pindah dulu, baru dibikin penyesuaian untuk dapat menangani bidang-bidang tersebut tadi. Namun kalau mau pindah ke bidang lain yang cocok, tentu saja
patut memilih bidang berunsur tanah dominan, itu yang pertama. Pilihan yang selanjutnya adalah kayu dominan atau logam dominan. Namun perbandingan kayu dengan logam keberhasilannya 1:1. Tetapi dengan tanah memiliki perbandingan 6 kali keberhasilan daripada kayu ataupun logam. Jadi tentu saja saya berharap Li Bixien menekuni bidang berunsur tanah dominan. Namun demikian, dan walaupun ada hasrat untuk berpindah haluan ataupun mau pindah rumah, tentunya tidak dapat dilakukan pada tahun ini. Kenapa? Karena sebagai pebisnis yang masih aktif, tentu feng shui-nya masih sangat kuat menjadi pedoman ya. Walaupun ada anak ikut tinggal bersamanya, karena Ibu Li Bixien masih bisnis, tentu saja feng shui dialah yang harus diperhitungkan benar. Nah, karena sio kambing di tahun ini sedang ciong besar, maka pindah rumah mengacu kepadanya juga. Tidak boleh dilakukan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Begitu pula dengan berpindah haluan bisnis. Jadi patut bersabar hingga tahun kerbau ini berlalu. Ini juga ada tambahannya, Pak Kang, sekarang memang usahanya banyak masalah keuangan. Sudah pasti ya. Karena apa? Karena bidangnya memang, kalau jualan mesin tadi saya katakan lambat sekali. Kalau dia menginjek produk plastiknya lebih parah lagi. Dan kalau rumahnya tidak sesuai, tentu parahnya susah dikatakan lagi. Ini juga ada tambahan, anaknya punya banyak masalah di keuangan. Ini nggak ada namanya, tapi ada tanggal lahir sama jamnya, bisa membantu nggak, Pak? Nah, sekarang gimana? Kalau anak tersebut tinggal bersamanya dan rumahnya juga tidak cocok seperti yang tadi saya sampaikan, maka semua yang tinggal di sana akan ikut merana. Ya, boleh aja ada datanya. Oke. Ini datanya tanggal 8 Januari 8 bulan 1 tahun 83 tahun 83. pukul 6. 6 apa nih? 6 pagi. 6 pagi. 6 pagi, ya, 6 pagi. Oke. Ya, itu aja datanya. Nah, andai kata anaknya ini juga nggak dijelaskan kan laki atau perempuan? Iya. Iya. Jadi saya juga nggak bisa ngambil kesimpulan. Tetapi yang patut menjadi acuan, anaknya bersio anjing, ya, dan juga lagi ciong tahun ini. Ya, jadi di tahun ini keduanya betul-betul harus hati-hati. Ya, kalau enggak, bukannya kemajuan yang didapatkan, yang dikhawatirkan betul-betul lebih jatuh lebih mendalam lagi ya. Nah, kalau anaknya yang bergerak di bidang penjualan mesin-mesin injection, tentu lebih cocok ya. Oh, malah anaknya lebih cocok? Lebih cocok, lebih maju ya. Secara garis besar begitu, karena saya toh nggak tahu datanya dia laki atau perempuan, tinggal di mana, saya kurang tahu toh. Tapi kalau anaknya yang menangani tentu lebih maju. Namun kalau rumahnya keliru seperti yang tadi telah saya sampaikan, ya sudah nggak ada obat kalau sebelum pindah. Jadi ini memang perlu diperhatikan banget ya Pak Kang ya, mulai dari usahanya yang saat ini yang memegang, Betul. kemudian juga rumahnya, ini yang perlu di-warning banget Pak. Makanya ketika bertanya, saya bukannya bawel, saya berharap datanya lengkap, namanya ada, laki atau perempuan, jamnya juga jelas gitu ya. Toh kalau datanya nggak lengkap, yang rugi toh bukan kita juga toh, yang bertanya. Padahal juga cuma bisa kasih clue-nya abu-abu ya Pak ya. Iyalah. Nah ini sahabat
belum, ketika kalau Anda belum dijawab ini, belum dibacakan pertanyaannya, masih ada waktu diralat, dilengkapi ya. Nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga jamnya, the time. Itu ya Pak Kang ya? Betul. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung di sesi ketiga. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sesi ketiga Pak Kang. Oke. Ini kita masuk ke yang selanjutnya. Ini ada sahabat Sonora, ada Ricky namanya Pak Kang. Ricky, spellingnya? RICKY. Oke. Tanggal lahir 18 Agustus tahun 80. 18/8/80. Pukul 1:30 dini hari. 1:30 dini hari ya. Kemudian istrinya Danani Kurniawan. Danani. Danani tapi DHA. DHA. Danani Kurniawan. Pakai Y, pakai I. Apanya? Danani. Danani pakai I yang belakang. Pakai apa? I. Huruf I. Danani. Danani apa? Danani Kurniawan. Kurniawan. Tanggal 27 bulan 2. 27 bulan 2 Tahun 82. tahun 82. Pukul 8:45 pagi. 8:45 pagi. pagi. Oke. Ini rumahnya udah 6 bulan hadap timur. Kemudian udah mulai usaha dari September sampai Oktober 2000. Iya. Oh kisaran usahanya itu sekitar bulan September sampai kisaran mulainya September atau Oktober 2007. 2007. Nah, pertanyaannya Pak Kang, ini apakah ada prospek untuk berkembang lebih besar dari bisnisnya yang sekarang? Kalau bisnis yang sekarang ini adalah jual murbaut karena banyak barrier yang cukup menghambat seperti kayak misalnya peraturan pemerintah ya, larangan impor terbatas, dan juga ada perlakuan yang memberlakukan harga barang berbeda. Ini gimana Pak Kang? Kenapa dia bilang tadi alasannya? Bisnis yang sekarang kan jual murbaut, kira-kira ada prospek yang lebih berkembang nggak? Soalnya kayak ada beberapa hambatan, kayak misalnya larangan impor jadi terbatas, kemudian juga ada perlakuan dari pihak prinsipal yang memberlakukan harga barang beda. Ini ada penghambatnya. Sekarang kalau kita murbaut, itu bidang yang cocok dong ya. Jadi nggak ada alasan nggak maju. Kalau ada ketentuan, ya, ada regulasi ABC, tentu semua pengusaha juga kena dong ya dengan regulasi tersebut. Ya. Nah, kalau kemudian perusahaan yang memberikan apa itu tadi dia bilang? Larangan impor terbatas sama harga barang beda. Iya, kalau seperti itu tampaknya ya mungkin kemungkinannya kecil juga ya. Jadi yang jadi masalah sekarang, dia mulai usaha kan tahun 2007 dah. Iya. Rumah menghadap ke timur, oke. Tapi kenapa dia mulainya tahun 2007 gitu. Nah, tahun 2007 itu tahun bersio babi toh. Nah, kalau Ricky itu pegang buku saya pada saat itu, mungkin dia nggak akan memulainya.
Dia bertanya enggak waktu mulai ke Sonora seperti sekarang ini? Atau dia membaca enggak di buku? Boleh enggak dia mulai pada tahun babi? Jadi kalau dia memulai pada tahun yang ciong, ya, dia mungkin hanya dalam waktu 6 bulan setahun dia bagus, gitu ya. Kemudian lama-lama dia menurun, dan tentunya setelah siklus 3 tahun dia makin lama makin memberat. Ya, jadi seharusnya di tahun 2 tahun ini yang bersiomonya itu kan sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagus ya potensinya. Apalagi tahun lalu, toh. Di tahun lalu kalau dia nggak ngumpulin duit besar gitu kan bohong mestinya. Tetapi kita nggak bisa bilang bohong karena dia mulainya di tahun babi, jadi banyak hambatannya. Ya, belum lagi kita bicara rumah memang cocok. Kita nggak tahu dia sudah perhitungkan belum posisi pintu utamanya, ruang tamunya, ruang tidur utamanya, dapurnya, paling nggak secara umum deh, seperti yang telah disampaikan oleh Kang Singfat baik pada video di YouTube-nya FSE maupun pada YouTube-nya Kang Singfat sendiri ya, di sana dijelaskan gitu. Nah kalau penataan rumahnya pun lemah, tentu walaupun pemasukannya bagus, pengeluarannya juga nggak kalah hebatnya gitu toh. Jadi ada 2 beban di sana, ada beban mengawali bisnis pada tahun yang keliru dan penataan yang keliru walaupun rumahnya cocok gitu. Rumah sih termasuk oke posisinya. Jadi saya berharap Ricky ya boleh saja melanjutkan bidang itu, tapi mestinya sih dia tutup dulu ya, memulai lagi pada tahun yang cocok. Ya, Ada untuk tahun, Pak, kan? Kenapa? Ada rekomendasi tahun? Rekomendasinya tahun sekarang boleh, tapi dia mesti tutup paling enggak 3 bulan lamanya, ya, atau 6 bulan, ya. Nah, kalau dia mulai tahun depan lebih parah lagi. Berarti mending mau udah tahun ini tapi dijeda 3 bulan tadi itu ya? Iya, kalau enggak lebih parah lagi. Atau dia kemudian switch, pindah haluan ke bidang berunsur tanah dominan. Nah, kalau di bidang logam dominan seperti baut tadi, sang istri bisa membantu. Tapi kalau di bidang berunsur tanah, dia mesti single fighter, nggak boleh melibatkan istri ke dalam usaha tersebut. Pak, ini juga sebetulnya ada pertanyaan. Kalau mau bikin bidang bisnis yang pesat kemajuannya sama yang kerja sama dengan kakak, ini ada data kakaknya namanya Tamin Tangka. Tamin Tangka, sebentar ya. Cowok ini Tamin Tangka. Tamin spellingnya Tamin. Tamin Tangka. Tangka. Tanggal lahirnya 7 bulan 3. Tanggal 7 bulan 3 tahun 79. tahun 79 Pukul 8:15 pagi. pukul 8 lewat 15 pagi. lewat 15 pagi. Iya. Bidang bisnis apa yang cocok kalau kerjasama dengan si Tamin Tangka ini, Pak Kang? Iya, Tamin Tangka cocok di bidang berunsur tanah dominan, air dominan ya. Ada lagi yang cocok tapi perkembangannya lambat, saya nggak kasih tahu. Oke. Ya. Jadi kalau mau bekerja sama tentunya di bidang berunsur tanah tadi. Kan tadi udah disebutkan tanah adalah bidang yang cocok toh. Iya. Jadi boleh aja di bidang itu. Ya. Nanti kita langsung bablasin diskusi terakhir ya Pak, kan kita break dulu. Boleh, tapi sebelumnya untuk Ricky, saya minta tolong sering pakai baju warna hijau, jangan lagi pakai baju warna putih, hitam, biru, abu-abu, karena Ricky ini adatnya jelek banget. Apanya Pak? Adatnya, kelakuannya, keras kepalanya, dan gampang tersinggungnya.
Nah, ini pun harus dibuang agar keberhasilan bisnisnya bisa berkenyataan. Kalau enggak ya sulit dong ya. Notnya untuk Ricky aja ya Pak ya, Tamin Tangka atau istrinya aman ya? Saya lebih kepada itu karena saya juga belum mengetahui kan Tamin Tangka ini sekarang ini bidangnya apa atau apa, atau tidak ada informasinya. Iya sih. Oke. Ya udah kita dulu ya Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang kita langsung ke yang selanjutnya ini. Oke. Ada Andri AED. ANDRI. Oke. Tanggal lahir 11 Juni 11 bulan 6 tahun 86. tahun 86. Pukul 17 lewat 25 sore. 17 Lewat 25 sore. 25. Ini kalau soal pekerjaan, kemudian kesehatan dan juga jodoh di tahun kerbau logam ini bagaimana Pak Kang? Sio Macan nggak ada masalah ya. Dia punya jodoh lagi terbuka, kok nggak ada urusan. Cuma masalahnya tentu pada Andri sendiri dong ya. Kalau Andri pernah membuka atau menyimak video yang sudah saya upload lama itu mendobrak hambatan jodoh, maka Andri nggak perlu bertanya, melainkan patut membenahi diri. Karena Andri kalau lagi marah tuh menakutkan, kasar, arogan, cewek pada takut deh. Ya, nah sikap tadi mestinya ditampilkan oleh Andri tentunya sebagai satu upaya untuk melindungi pasangannya dong ya. Nah kalau dia tampil seperti itu tentu jauh lebih elegan. Nah untuk lebih lengkapnya sebaiknya Andri simak dulu deh video yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karena bisa jadi juga ada kekeliruan lain yang patut dipedulikan oleh Andri. Kemudian kalau berdasarkan dari sudut pandang kesehatan, sebetulnya nggak terlalu parah kalau Andri banyak minum gitu ya, dan juga banyak beristirahat. Karena Andri orangnya nih terlalu cekatan, agresif, kadang-kadang seperti cacing kepanasan nggak bisa diam gitu ya. Nah, jadi butuh sekali juga istirahat dan minum yang banyak gitu ya. Dan juga patut menjaga lambung ya, karena lambungnya mahnya kurang bagus buat Andri. Bidang bisnis yang cocok ada beberapa, tapi saya nggak mau sebut karena perbandingannya itu 10-20 kali kalau Andri memegang atau menggeluti bidang berunsur kayu dominan. Jadi kalau Andri menggeluti bidang berunsur kayu dominan, itu kemajuannya bisa sangat luar biasa. Oke, itu aja Pak Kang. Iya, udah kan komplit. Lanjut, ini ada dari Tangerang, ada Elis. Elis perempuan. ELIS. Pakai S. ELIS. Iya. 9 Juli tahun 78.
9 bulan 7 tahun 78 tahun 78 pukul 23. pukul 23. Kemudian suaminya ini namanya Chris. Chrisnya tulisnya KRIS. KRIS 8 Oktober 8 bulan 10 tahun 75 tahun 75 pukul 2:55 dini hari. 2:55 dini hari. Oke. Ini kalau untuk arah rumah barat daya cocok nggak Pak Kang? Menghadap barat daya cocok banget dong ya. Cocok banget. Cocok banget. Yang penting Chris jangan suka so tahu dan juga jangan terlalu mendikte Alice gitu ya. Dan Alice jangan terlalu bawa perasaan gitu. Oke. Ini juga kalian dua anaknya ya Pak ya? Iya. Ini anaknya Jen. Laki perempuan? Cewek. Terus 7 Agustus tahun 2008 7 Agustus tahun 2008 pukul 22:25 malam. pukul 22:25 malam. ya. Kemudian ini anak yang kedua Jason 8 Februari 8 bulan 2 tahun 2011 pukul 13:28 siang. 13:28. Betul. Ya, kenapa yang ditanya? Ini untuk sekolah yang cocok, kemudian bidang apa yang cocok Pak Kang? Kalau untuk gen banyak sekali, ya. Dia bisa ke kuliner Asia, ya. Bisa ke bidang hukum, politik. Dia juga bisa ke kedokteran. Banyak sekali yang bisa ditangani di bidang kedokteran, asalkan tidak bagian liver dan tidak pada bagian mata. Kemudian dia juga cocok di bidang mechanical electrical, di bidang hardware, dia juga cocok di bidang software. Banyak sekali untuk gen. Sedangkan untuk Jason di bidang kedokteran bisa, ya, di bidang teknik informatika bisa, kimia bisa, ya, apoteker bisa, tetapi yang sangat menjanjikan dan kemajuannya sangat cepat adalah ke bidang pastry, teknik food science, ya, food tech, ya, jadi ke industri makanan ringan. Oke, baik, itu aja ya Pak Kang ya. Iya. Oke, ini sekalian yang terakhir Pak Kang. Apa tuh? Diah Ayu. Diah Ayu. DYAH. DYAH. Ayu. 21 bulan 12. 21 bulan 12. Tahun 90. Tahun 90 ya. Pukul 13:30. 13:30. Soal karir pekerjaan bagaimana nih Kak Pak Kang? Iya, sebetulnya Diah Ayu kalau berbicara mengenai bisnis, kekhawatirannya bisa sangat berlebihan. Nah, kalau kita melihat sistematika keberuntungan ke depan, Diah Ayu potensinya besar ya. Nah, kalau dia besar dan dia bekerja, tentu kemajuannya menjadi lambat. Jadi saya menyarankan Diah Ayu untuk sering memakai baju warna hijau, ya, mengurangi baju warna putih, ya, dan kalau sudah memakai baju warna hijau 2 tahun lamanya, nanti seringlah ganti dengan kuning atau coklat. Nah, bidang bisnis yang cocok buat Diah Ayu yang berunsur kayu dominan, berunsur logam dominan, atau campuran antara api dengan logam, tanah dengan logam, atau tanah dengan kayu. Baik, itu saja Pak Kang. Iya. Oke, karena waktunya udah mepet, kita pamitan dulu ya Pak Kang ya. Boleh. Minggu depan kita ketemu lagi pastinya. Oh, so pasti. Untuk sahabat Sonora, kenapa enggak? Wah. Terima kasih banyak Pak Kang waktunya malam hari ini. Sama-sama Juragan, Arya, dan tentu saja saya berharap semua sahabat Sonora sehat selalu. Amin. Dan
selalu memperoleh kesuksesan yang semakin baik setiap harinya. Selamat malam juragan.